Oke. Judul hari ini judulnya adalah Life Must Go On Manis. Semangat! Nah, sekarang ini kita kedatangan artis cantik yang belum lama ini ditinggal oleh ayahanda tercinta. Kita panggil langsung, ini dia, Angelina Sondah. Berduka ya. Silakan duduk. Aku ada artikel dulu, mau aku tanyakan. Coba silakan artikelnya. Alami serangan jantung, ayah Angelina Sondah meninggal. Oke, ini tepatnya pas kapan ya Kak? Ayah saya meninggal tanggal 30 Oktober, hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu. Oke, tapi Papa sakit sebelumnya atau? Sebenarnya ternyata ketika saya lagi di dalam, ayah saya tuh sudah pernah kena serangan jantung. Pasang ring, Mbak? Enggak. Stroke ringan. Jadi kan banyak yang disembunyikan, mungkin nggak mau kali aku sedih. Dan aku khawatir kalau misalkan ayahku sakit. Iya. Nah, jadi riwayatnya itu di tahun 2014 pernah kena serangan jantung. Nah, setelah itu pas aku bebas, kita check up lah gitu kan. Memang ayah saya ada hipertensi, gula, kolesterol gitu. Jadi ya aku memahami keadaan itu dan berusaha untuk biasa diet rendah kalori ya Dad gitu kan. Ini semua gitu. Nah, tapi ternyata emang pada hari Jumat itu attack pertamanya. Ketika attack pertama di rumah. Tapi aku tuh nggak sadar kalau itu tuh attack karena memang my dad itu cuma bilang, Angie kayaknya dia tuh kena sleeping paralysis deh. Apa itu? Jadi katanya sih nggak bisa berdiri. Jadi tahu ingin berdiri tapi badan nggak bisa digerakin lagi. Terus jalannya udah mulai satu-satu langkah gitu. Jadi aku bawalah ke rumah sakit gitu. Dibawa ke rumah sakit emang diminta oleh dokter dibawa pantauan karena emang gulanya tinggi dan hipertensi. Hari Sabtunya ayahku tetap ngotot, Ji saya mau ke rumah sakit. Nah udah sih Dad, udah mulai membaik kan, ayolah kita jalan-jalan daripada ke rumah sakit gitu. Terus aku bilang karena sopir aku Ikna hari Minggunya libur, aku bilang masa Angie ngantar sendiri sih Dedi hari Minggu, biasa kan Dedi ke gereja. Nah hari Minggunya dia ternyata udah pesan ambulans kan, terus aku bilang Dedi nggak usah gitu, aku telepon saudara aku di Manado. Nah aku telepon Kak Oi, Kak Oi boleh datang nggak gitu, karena Dedi ini ngotot untuk pergi ke rumah sakit. Sementara aku kan handle Oma, sementara Oma kan demensia level sedang ya. Jadi kan aku harus memposisikan untuk bagi-bagi tugas karena pas papaku bilang aku mau ke rumah sakit, mamaku mutung. Kalau kamu mau di rumah sakit aku pulang Manado aja gitu. Jadi aku mencoba gitu menjadi untuk penengah. Nah ayah saya udah kemas-kemas paginya. Terus aku bilang kok jangan pakai ambulans lah, Kak Oi udah mau datang nih dari Manado nih, tunggu jam 11 ya gitu. Ya udah tapi koper udah diberesin gitu kan. Terus akhirnya aku tiba, kita jalan. Aku bilang jemput Keanu dulu ya. Nah, jemput Keanu, aku ajak makan siang gitu kan. Nah terus dalam perjalanan ini aku masih bilang, Dad gak usah ke rumah sakit sih, ayo kita ke hotel aja deh, nginep deh, aja ada rezeki kok gitu ya. Nah dalam perjalanan aku tidur sebentar, Dedi tuh ngobrol sama Oi itu lama gitu kan. Cuman tiba-tiba dia nanya, Ji kamu mau ulang tahun di mana? Gitu. Karena ini pertanyaan yang papiku tuh selalu nanya gitu kan. Mungkin kepengennya aku tuh pulang Manado terus ngerayain Natal kan. Kalau Natal tuh komplit lah ya kalau di Manado tuh. Dan anyhow juga aku memang belum pernah merayakan ulang tahun aku bersama ayahku selama aku di dalam kan. Maksudnya pasti cuma datang gitu kan. Kalau misalnya aku bebas kan mungkin bisa tiup lilin dan sebagainya. Nah aku jawabnya cuman kayaknya kalau ke Manado susah deh Dad gitu. Nah setelah itu aku biasanya kan ayahku tuh ngejar gitu, tapi kali ini tuh enggak gitu. Nah tiba di rumah sakit, setelah dicek emang detak jantungnya tuh cepat gitu, tidak normal, terus ada gula gitu kan. Nah tapi he was so sweet gitu, passing his life up gitu kan. Nah ketika dinyatakan begitu, tiba-tiba dediku kena serangan jantung. Nah, pas lagi di itu dia cuma
WA ke aku aus, Ji. Kalau ya tenang, ya ntar ambilin minum ya. Tapi it went so fast gitu kan. Aku cuma lihat kuat, kan ada Angie di sini gitu kan. Itu precisely like Mas Aji gitu. Hanya kalau Mas Aji kan cuma bilang udah hal dia manggil nama aku dan semuanya, maksudnya ayahku dan Mas Aji juga meninggal di tanganku gitu kan. Jadi sakratul mautnya gitu. Nah, ketika itu ya aku belum bisa mengatakan kepada mamiku gitu. Karena aku juga ngedrop karena in a while aku ngingat kejadian aku sama Mas Aji gitu kan, dengan semua alat-alat itu ya aku sesungguhnya nggak pernah mau lihat gitu, dan aku selalu berharap dalam hidup aku tuh nggak lihat lagi alat picu jantung itu kan, pacu jantung. Nah, tapi ya akhirnya aku ngadepin gitu dan aku lihat ayahku udah meninggal gitu. Sejam kemudiannya aku harus mengatakan kepada ibuku, dan itu adalah satu tantangan lagi karena kan memang dia punya dimensi berpikir sendiri gitu. Jadi aku harus pelan-pelan gitu kan. Nanti setelah dikasih tahu dia bilang enggak mau saya bangunin. Nah jadi pas dia ngeliat ya aku, dia coba untuk bangunin kan. Nah dicarilah gitu dokternya. Ya tapi itulah ayahku kan adalah orang yang bener-bener gak mau nyusahin aku kali. Dan kita mungkin bisa kenal Papi saat Papi hadir ke Brownies beberapa waktu lalu. Betul. Dan pada waktu itu Papi masih bisa bercanda. He's like really happy about you and really proud about you. Ya. Nah ini saking cintanya ya Kak Angie ini sama Papi, ini sampai membantu proses pemakaman Papi terakhir ya. Coba kita lihat dulu tayangannya ini. Oke. Dan Kak Angie ini sampai sengaja pakai baju favoritnya Papi. Iya. Jadi ayahku itu kan selalu tanya, lately dia selalu bilang, Ji kamu mau hidup sendiri terus. Terus aku kan selalu bilang, anak Dede kan kuat gitu. Angie bisa kok benerin dapur, Angie bisa pegang obeng, pegang skru, pegang palu, Angie bisa manjat gitu kan. Karena Dede ngajarin aku untuk kuat gitu. Aku bisa cari duit sendiri deh, jadi nggak usah khawatir. Pokoknya hidup aku tuh hanya buat Dedi, Mami, dan Kianu, gitu kan. Nah, jadi setiap kali kalau dia lihat aku udah pegang my toolbox gitu kan, terus aku ngechat kan rumah aku sendiri gitu kan, aku selalu nunjukin bahwa Dad, Angie bisa kok sendiri, jadi nggak usah khawatir. Kalau aku udah di belakang dapur, aku masak, aku tahu aku capek mungkin pulang kerja kan, syuting segala macam. Udah Angie pesan aja, enggak, pokoknya aku mau serving my mom and my dad gitu kan, karena 10 tahun aku diurus gitu kan, dan bukan hanya ngurusin aku kan, ngurusin Kianu gitu. Jadi aku selalu ngelihat bahwa ayah ibuku tuh setia mendampingin aku. Tapi ketika ayahku berpulang, aku tuh ngerasa sebenarnya aku kuat karena ayahku. Ketika ayahku nggak ada, aku justru sangat lemah. Tuh, aku bisa kuat karena ayahku yang selalu menopang aku. Tuh, jadi ketika aku kehilangan Mas Aji, aku kehilangan pasangan hidupku. Tapi ketika aku kehilangan ayahku, aku nyaris kehilangan semua hidupku. Karena di saat aku lagi susah, di saat aku lagi dihina orang, ayahku yang terus membanggakan aku. Dan aku yakin bahwa Dedi tuh bertahan. Mungkin di saat dia lagi sakit, dia tetap bertahan untuk ngelihat aku untuk bebas. Dan bahkan kemarin saat memang Papi sudah nggak ada, ini banyak sekali yang mendoakan dan banyak sekali yang merasa kehilangan Papi ya. Iya, karena Dedi itu tuh orangnya pengennya cheer up ya. gitu. Jadi dia selalu misalkan aku lagi nggak enak hati gitu kan, dia pasti bercanda. Terus kan bacaan bukunya kan banyak banget gitu. Jadi dia selalu kasih referensi ke aku. Nah ketika Dedi nggak ada kan, how can I live gitu kan, karena setiap hari itu kan aku selalu di feeding. Aku sakit aja dia khawatirnya luar biasa gitu. Karena memang ketika aku bebas, aku cuma bilang, Dad, yang penting kita sehat ya gitu. Eji minta yang penting kita sehat gitu. Nah dan dia, aku tahu sedih gitu ketika dia lihat aku berhijab gitu. Aku tahu dia pasti kecewa sekali. Jadi ketika aku menggunakan baju aku tuh, dan kalau di rumah kan aku nggak pakai hijab ya, it's only with my dad gitu.
dia tuh suka bilang, ya Allah, Angie kamu cantik sekali loh begini loh. Gitu. Oh ternyata anaknya dia tuh lehernya masih jenjang ya, rambutnya masih bagus ya gitu. Dan aku tahu ketika dia mengucapkan itu, sebenarnya dia kepengen gitu, mungkin dalam hatinya gitu untuk melihat itu. Dan suatu saat dia pernah video aku nggak pakai hijab, terus kan mungkin beredar kali ya di dunia maya begitu kan, dan dia datang ke aku, dia minta maaf gitu. Dia bilang, Angie, Dedi bener-bener nggak tahu loh kalau misalkan kamu tuh udah pakai hijab dan nggak boleh ditampilin. Aku bilang, it's okay gitu. Dia merespek agama aku tuh luar biasa, dan aku nggak pernah. Dan akhirnya papi sangat mendukung. Ya, jadi yang menjadi keinginan pertanyaan papi kemarin ini, yang rasa papi sebenarnya nggak tahu kalau sebenarnya memang ada batasan yang tidak boleh setelah memutuskan untuk menutup, ya ada batasan yang tidak boleh lagi memperlihatkan ya rambut dan yang lain gitu ya. Tapi Dedi sempat ngomong, Angie, Dedi tuh udah bisa terima. Tapi kadang-kadang kalau misalkan Dedi tuh ditanya sama temen-temennya atau keluarga besarnya gitu, Angie tolong maklumin Dedi ya gitu. He is, until now he is the best man lah. Ya. Dan di mana mendiang ayahanda atau papi dari Kak Angie ini juga sempat mampir ke Brownies beberapa waktu lalu. Coba kita lihat tayangannya ini. Aku cari di mana nih? Ya. Thank you, once more. Cinta itu mengalahkan segala-galanya. Kasih itu, apalagi terhadap musuh pun kita kasih. Apalagi anak kita yang sangat kami sayangi ya. Aku selalu dikirimin Cuma buku. kamu jangan nangis lagi. Oh iya, nggak mau dong, nangis nggak lagi. boleh. Makanya iya nih. Selama 10 tahun, aku dampingi Guardian dari luar. Pesannya 3 hal. Tetap kognitif powernya harus tetap sehat. Pemikiran-pemikiran itu, karena the most important days of all days is today. Is the way you make decision now. Ya. Dan mungkin kami yang pernah mewawancarai papi ya gitu, ini sangat positif banget ya. Bagaimana masukan-masukannya juga memberikan energi yang positif sekali gitu. Bahkan ya satu yang buat saya tadi itu ya, udah jangan nangis lagi. Tetap nggak mau anaknya menangis. Padahal walaupun itu menangisnya bahagia, kayaknya sudah terlalu banyak air mata yang dikeluarkan oleh anaknya. Dia hanya bisa apa yang dia bisa lakukan untuk memulihkan nama baik lagi. Dia lakukan semuanya. Yang aku lihat dari perjuangan papi sih ya. Ayahku, ketika aku kena kasus, he is my shoulder to cry on gitu. Karena banyak hal yang nggak bisa aku cerita gitu kan. Dan banyak misteri dalam kasus aku yang aku hanya bisa cerita ke my dad gitu. Dan aku janji ke ayahku sebenarnya aku nggak bakal nangis lagi, tapi ketika ayahku meninggal it's painful gitu, karena aku kehilangan gak cuma ayah yang selalu aku gandeng, yang selalu aku peluk, yang selalu aku surfing, tapi aku kehilangan teman cerita, teman ngobrol. Kalau aku sih lihat Mbak Angie kan memang sosok yang sangat ekspresif. Tapi menurut aku dengan Mbak Angie nangis itu benar-benar stress release buat Mbak sih. Jadi bikin lega juga sebenarnya. Iya sih, Kianu aja yang nggak suka kalau aku nangis kan. Ya, sama kayak Dedi sih, you've been crying mami too long gitu. Aku tahu ayahku tuh pengen lihat aku bahagia gitu, dan I promise him gitu bahwa aku akan membahagiakan mereka dulu. Aku bilang, because myself it will come later deh, tenang aja, yang penting Dedi tuh bahagia. Makanya aku kalau di rumah kadang-kadang suka jadi kayak mis-misan, pakai baju yang dulu
dia disuka aku pakai gitu kan, terus Jadi dia itu blow. emang suka banget tuh dulu Mbak ikut Iya kan, pageant. iya terus kalau lihat cewek cantik kan seneng gitu ya. Aku tuh lihat Mbak Ayu kan, Ayu Ting Ting kan udah cantik ya. Jadi my dad itu adores beauty gitu. Jadi kalau aku di rumah tuh aku suka ngeblow rambut, terus dandan ya kan. Terus ya foto apapun gitu. Jadi he's treating me like a little princess all the time gitu. Oke. Dan momen-momen apa sih yang biasanya kadang-kadang suka bikin Kak Enji ini sampai sekarang ya masih nggak bisa ngelupain momen-momen itu bersama papi? It's always kalau anak perempuan tuh pasti ingat ketika pertama kali ayahnya ngajarin naik sepeda. Ketika pertama kali ayahku yang ngajarin aku nyetir mobil. Tuh. Terus ayahku yang ngajarin aku untuk pidato. Terus ayahku yang ngajarin aku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau aku ikut beauty pageant gitu kan. Aku gak bisa lupa ketika ayahku juga pertama kali nganterin aku untuk masuk ke rumah tahanan gitu. And then I can still remember ayahku cuma bilang, "Ji, kuat ya." That's why ketika ayahku detik-detik terakhir Daddy tuh mau pass away, aku juga cuma itu aku katakan, "Dad, you said I have to be strong. I want you also to be strong," gitu. Tapi mungkin Tuhan berkehendak lain gitu kan. And then I let him go. I let him go karena aku yakin Mas Aji sama kakakku juga udah menunggu my dad gitu. And I said to my dad waktu aku di depan makamnya, aku bilang, "You are now happy with Mas Aji and my brother Frank gitu. I'm your little girl. I can do this, Dad. I can take care of Mommy. I will take care of her. Like you take care of her." Karena ayah aku tuh ayah yang sangat setia, ya Allah. Pagi-pagi disiapin vitaminnya buat my mom. Ntar kalau misalkan mama mulai agak rewel, itu dia yang menangin gitu loh. Selalu ada hal kecil yang dilakukan oleh papi untuk bikin surprise dan bikin seneng lingkungannya ya. Selalu. Kak, tapi gini, masih ada nggak keinginan dari papi yang belum terwujud sampai sekarang? Kalau keinginan pasti dia Pergi ke satu tempat kah atau makan sesuatu? dia pengen ngerayain ulang tahun bersama aku gitu. He wants to blow the candle with me gitu kan. Makanya dia ngotot banget, "Ji ke Manado ya, Ji ke Manado," gitu ya. Because that scene gak pernah kita. Menji ulang tahunnya kapan sih? 28 Desember. Jadi Capricorn gitu ya. Capricorn. Dia tahun ini pulang ke Manado, pasti papa datang di kawinan di ulang tahun Mbak Enji. Just make him happy. Ada akan pulang ke Manado? Rencananya sih aku di sini gitu kan sebenarnya, cuman until now really udah gak bisa mikir. Kadang-kadang aku kan numpang di rumah my mom and dad gitu kan. Jadi aku tahu gimana pertama kali kalau misalkan aku baru bebas kan, aku surfing, aku nggak tahu ini kopi di mana, teh di mana gitu kan. Tiba-tiba my dad is, "Iya di sini ya kok." Terus aku bilang, "Leave it out Daddy ya, aku yang bikin semuanya. Pokoknya mulai sekarang you just sit down and relax gitu. I'm going to do everything," gitu kan. Jadi kalau sekarang jadi aku pulang ke Manado, it's really sebenarnya painful ya. Tapi aku udah janji I can do that and then I will do that gitu, karena I have to keep up. Masih ada Keanu dan Mami. Kenji, yang pasti semangat terus ya, karena Insya Allah. semakin Kenji semangat dan terus kuat, aku yakin pasti papi tersenyum di surga dengan bahagia ya. Dan rasa sedih, air mata, sepi itu jangankan Kak Enji ya. Saya yang udah bertahun-tahun aja tetap merasakan itu dan selalu ada gitu. Tapi kita yang masih bertahan sekarang ini ya harus semangat ya. Dan kita bisa wujudkan apa yang menjadi keinginannya beliau yang belum terwujud. Dan kita juga harus menjadi orang tua yang baik buat anak kita saat ini, sehingga anak kita bisa seperti kayak kita ini, mengingat orang tuanya dulu dan memori-memori yang indah pastinya. Kita akan kembali lagi sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Brownies, obrolan manis. Ya, dan
Dan siang hari ini juga kita kedatangan Opa dan Oma yang sudah setahun ditinggal oleh anak dan menantu tercinta. Kita panggilin dia Opa Faisal dan Oma Dewi. Silakan duduk. Gangnam Style. Hey. Baik, mengenang 1 tahun kepergian dari Vanessa dan juga Bibi, ini Opa dan Oma mengunjungi makam almarhum. Kita punya tayangannya, ini dia. Ya, Oma, Opa, ini berarti kemarin 1 tahun ya, ziarah di makam, ya, dan ini berarti pas kemarin tuh ke makam pas 1 tahun ya? Ya, pas 1 tahun, 4 November. Oke. Kalau dari Opa Oma nih 1 tahun mungkin kalau orang yang bilang, nggak kerasa ya untuk mereka. Tapi kalau untuk yang ada cinta di dalamnya itu wah sangat menyiksa. Berat ya? banget bagi kamu. Berat pastinya. Dipaksa mulut ini tersenyum, dipaksa mulut ini berbahagia, tapi hati nggak yang seperti itu sesungguhnya. Iya, betul. Berat semuanya menjalani, kami itu berat menjalani. Anaknya pintar aja kita jadi nangis juga gitu. Kadang anaknya pintar, seandainya mami papi kamu ada, pasti mereka bangga gitu kan. Jadi semuanya berat banget. Oke kamu. Oke. Tapi kalau doa khusus dari Opa Oma nih di 1 tahun kepergian Vanessa dan juga Bibi ini apa sih Oma? Ya, 1 tahun kepergian almarhum Febrian Panes ini adalah tahun yang sangat berat bagi saya ya. Bagi saya dan bagi kami lah sekeluarga ya. Karena saya kehilangan anak ini sebenarnya sekalian kehilangan teman saya. Almarhum Febri ini sudah menjadi teman hidup bagi saya. Sesuatu apa aja permasalahan, apalagi permasalahan adik-adiknya itu udah pasti saya melaporkannya ke dia, ke almarhum. Dan bagi dia semua persoalan itu selama ini udah bisa dia tekan, udah bisa dia selesaikan. Nah sekarang apa aja tentu kembali ke Papa. Jadi memang agak berat untuk berpisah dengan anak ini. Terlalu banyak kenangan yang sulit untuk dilupakan. Makanya kadang kemarin kan si Puji mau ulang tahun aja dia berat dia untuk mengadakan ulang tahun. Terlalu berat Pak katanya. Jadi untuk tahun ini sekarang nggak usahlah ulang tahun Pak katanya. Sampai dia ngomong seperti itu. Beratnya bagi kami untuk berpisah dengan almarhum. Saya kadang-kadang sehari-hari di rumah ya sering kalau saya sendiri ya pernah juga saya menangis sendiri. Kok begitu cepat waktu? Soalnya dia itu kemana-mana saya gendong sejak kecil. Ya, sehingga dengan jaraknya dengan adiknya aja 7 tahun itu. 7 tahun. Nah, selalu berbagi siang malam susah senang. Dia anak yang sangat perhatian terhadap orang tua. Berat sampai sekarang. Oke. Nah ini bahkan sampai Opa Faisal ini memposting foto dengan caption yang sangat menyentuh sekali. Coba kita lihat postingannya. Sudah 1 tahun kalian berpisah, namun di hati dan pikiran Papa kalian seakan masih bersama. Semoga kakak kalian senang dan gembira melihat kalian bersama selalu. Mungkin dilihat dari Bibi sama Vanessa tuh dengan adik-adiknya pada waktu sebelum kepergian itu memang momen-momen yang sangat dekat sekali ya. Ya, pas. Walaupun nggak pernah membuat satu acara yang meriah dan mewah, tapi cara mereka membahagiain adik-adik dan keluarganya tuh punya caranya sendiri ya, Ma? Iya. Soalnya waktu itu juga belum bisa mewah kan. Bayangin aja sih anak saya itu menikah sama Vanessa kan dia baru 3 minggu menikah, dia udah dapat masalah kan. Jadi dia dapat duit ya buat menyelesaikan masalahnya. Jadi nggak ada bisa buat mewah-mewahan. Itu buktinya anak saya kan bantuin dia jual kebab segala macam kan. Jualin baju segala macam gitu. Jadi emang belum ada yang buat dimewah-mewahin juga waktu itu. Jadi pada saat itu ya kemewahan itu bukan menjadi utama tapi bahagia dan bisa terus berjalan kehidupan. Makanya sampai Bibi sama Vanessa itu jualan kebab dan itu ya jualan juga tetap mereka berdua, kemana juga tetap berdua gitu ya.
Ya, dan bahkan di momen ulang tahun Fuji kemarin ini bahkan ada kesedihan kembali. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Nah, Opa, Oma nih, gimana perasaannya ngelihat sosok Franz ini dan juga Fadli ya. Dan Fadli ini memang sangat mengayomi Fuji, sangat mengisi hari-hari atau kekosongannya Fuji. Dan dia tahu nih, si Bontot kayaknya lagi sedih. Akhirnya mereka mencoba mengisi itu. Iya. Ya itu berkat didikan daripada almarhum almarhum Febri juga dulu. Iya. Jadi mereka memang berempat sangat kompak sekali mereka sejak dulu. Soalnya semuanya itu menghormati yang namanya almarhum Febri, sangat hormat dia kepada artinya adik-adik itu sangat hormat kepada kakaknya. Nggak pernah membangkang sekali. Nggak pernah membangkang, adik-adiknya nggak pernah membangkang. Jadi apa yang menjadi ajaran-ajaran dulu itu sepertinya sekarang diterapkan, dan dia sekarang menghormati juga kakaknya yang nama Pran. Adik-adiknya itu selalu saya lihat selalu musyawarah dalam berbagai hal, selalu telepon-teleponan. Jadi mau mengadakan apa saja mencari kesepakatan bersama dia. Alhamdulillah banget sebagai saya itu sangat menarik bagi saya. Oke, tapi kalau di antara Franz sama Fadli nih, menurut Opa Oma siapa yang paling bisa ngambil peranan untuk menempatkan posisinya Bibi nih? Sama aja ya. Iya, sama aja. Tapi ke Pran kayaknya sih. Sama aja sih. Sama aja. Tapi kalau si Pran kan nggak bisa selalu nemanin si Puji karena dia beda usaha. Tapi kalau masalah nasihatin si Pran. Tapi kalau nemanin kemana-mana si Fadli gitu. Jadi mereka kompak banget. Saling melengkapi. Jadi curhatnya itu ke Pran. Oh, curhatnya ke Franz. Oke. Tapi hampir hari-hari ya Fuji juga dijaga dan diawasi oleh Fadli. Iya, Fadli ya. Gitu ya. Iya. Oke, nah tapi kalau adik-adiknya lagi kangen nih ya, misalnya Bibi, Fadli, Fuji lagi kangen, apa yang mereka sampaikan ke Opa Oma ketika mereka kangen sama kakaknya dan juga Vanes? Dia kalau kangen sih dia nggak ceritain, paling ke mama doang, kalau papa nggak. Dia terus pergi ke makam, pulang dari situ nangis tadi ke makam. Jadi dia misalnya kayak si Puji peristiwa apa misalnya dia tampil di TV gitu ya, mungkin dia merasa bangga kan, pergi dia ke makam. Dia aduin semuanya, mungkin dia aku tadi begini aku begini tadi Kak gitu kali. Kayak dia mau curhat ke sana gitu. Ya karena Fuji termasuk yang dari dulu itu selalu sama Vanes, ya kemana-mana juga sama Vanes, dan Vanes sayang sekali sama Fuji ya, sampai dulu model rambutnya jadi kayak sama, ya jadi bingung. Tapi bagaimana caranya Oma melengkapi ketenangan hatinya Fuji ketika dia lagi sedih? Ya kalau Oma sih paling dipeluk aja dia ya, udahlah kakak pasti bangga sama kamu seperti ini, yang penting kamu itu apa yang diinginkan udah dulu ya kamu tunaikan aja, gitu aja sih sama dia. Si Puji sayang banget juga sih sama Gala semuanya. Oke. Dan sekarang ini Opa dan Oma bahkan yang dipilih secara nggak langsung nih sama Vanes sama Bibi untuk bisa menjaga Opa dan Oma yang diberikan kepercayaan menjaga buah hati mereka sampai saat ini. Makanya Oma bilang tadi ketika ngelihat ada sedikit perkembangan dari anaknya, ya pasti kita bersedih gitu ya. Jadi sedih. Seandainya ada orang tuanya pasti mereka bangga. Aku punya foto, coba kita mau lihat dulu ya. Jalan pagi ya Oma ya? Ya. Dia kalau pagi-pagi baru bangun minta main sepeda atau mobilan. Kalau bangun pagi minta naik sepeda. Iya, naik sepeda. Ayo Opa, naik sepeda, kalau nggak naik motor. Jadi sekarang ngomongnya udah lancar tuh? Udah lancar. Alhamdulillah banget. Lagi bawel-bawelnya ya? Lagi bawel-bawel. Paling seneng ngabisin waktu kemana Oma sama Gala? Enggak, kita di rumah aja kebanyakan. Soalnya masih ngeri keluar juga sih kita. Jadi muter-muter dalam komplek aja? Dalam komplek aja. Dia suka main dalam komplek. Oke, tapi sesering apa dari Gala kadang-kadang suka menanyakan orang tuanya? Kan aku pernah lihat di
Instagram apa di mana, hanya ngeliat foto aja dia bisa kenali itu papanya gitu. Sekarang dia lagi seneng banget sama Wiro Sableng kan. Kan sebelum kejadian itu kan papinya itu pakai baju Wiro Sableng, terus benar-benar kayak Wiro Sableng gitu kan. Jadi sekarang kemarin si Padli waktu Halloween gitu kan pakai baju itu juga. Si Padlinya udah kasih lihat fotonya, dia bilang gini, bagusin papi dari Ai katanya. Masih idolain papinya. Terus Kampaknya sekarang udah senang banget dia tuh ada Kampak si Padli itu kan. Lama banget tinggal sama Padli di tempat temennya. Kita beli juga tuh tadi tuh main Wiro Sableng dulu kerjanya. Jadi idola banget papinya sama dia. Mainannya Wiro Sableng. Iya, Wiro Sableng. Bukan candy lo mah di candy aja ntar ganti-ganti baju pink apa. Iya, Poni. Iya. Ini weekend Oma, kita harus memasuki weekend dengan ceria. Ben, Iya. tapi di skrip nggak ada tulisan bintang tamunya Roy Kiyoshi. Kok Roy Kiyoshi? Gila nih. Kok Roy Kiyoshi? Siapa dong? Roy Marti. Tapi kalau kita bisa lihat juga dari Opa Oma nih, gimana perasaannya banyak sekali yang sayang dan cinta sama Gala. Ya, banyak juga yang doain, banyak juga yang akhirnya ya mungkin semua kakak-kakak online-nya mereka, semua yang ikut menjaga Gala. Ya kita sih bangga sekali dengan itu ya. Dan kita bersyukur sekali ya Maya. Sangat Banyak bersyukur orang yang banget. senang melihat kita, banyak orang yang mendoakan, banyak orang yang mensupport. Itu sesuatu yang mengobati hati kita ya Maya, mengobati kerinduan kita terhadap papanya. Ya itulah yang menyemangati kita. Saya sempat down juga saya dulu. Kami sempat down lah sekeluarga ya, kehilangan almarhum Febri sama istrinya. Itu sempat down saya. Beberapa kami mungkin sebulan kami sempat down. Tapi melihat daripada komentar-komentar orang, netizen apa segala macam, semangat naik. Nah, namun demikian ya ada juga lah naik turunnya kan, kami juga kasus artinya persidangan, perebutan si Gala ini kan ya terjadi perebutan si Gala, cacian makian segala macam kan macam-macam ya. Tapi berkat dukungan para netizen dan masyarakat ya kami rasanya semangat, bangga. Itu yang membuat kami sampai sekarang artinya yakin bahwa apa yang kami perjuangkan, apa yang kami lakukan itu ya memang sudah tepat. Ya mungkin bisa dilihat juga bagaimana perjuangan Bibi untuk anaknya. Namanya orang tua itu berjuang untuk anaknya juga ya rela melakukan hal apapun. Ya, jadi sampai baju Wiro Sableng pun akhirnya menjadi memori yang indah. Jadi memori banget sama dia. Ada juga dengan orang tua yang lain mungkin saja rela melakukan hal apapun untuk anaknya. Sama-sama kita lihat ya, ini dia. Dua hari lagi. Ngapain sih gue kayak gitu? Ya elah. Itu dalam rangka apa itu Pak Wendy? Sorry Sarah keplay. Cara koplet. Sorry Sarah. Enggak. Itu Roy Kiyoshi. Di dalam rangka apa sih Wen? Ngapain sih lu? Enggak, 2 hari lagi. Dua hari Ini lagi. berarti kalau masuk hari ini berarti 1 hari lagi. Besok singlenya Audi. Oh, Jam berapa? Jam 12. Jam 12. jam 12 siang. Iya. Di mana? Di channelnya House of Wendy. House Iya, of Wendy. House of Wendy. Iya, makanya Besok lu, ya. Allah. Nggak, lu termasuk jadi model klipnya nggak? Iya, lumayan lah dapat nasi kotak di situ, Ben. Ya namanya buat anak gitu kan. Iya. Ya lumayan Iya. dah. Kali-kali dong ke brownies begitu cakep. Emang boleh? Ya, Ben. Boleh gak, Ben? Nah, temen gue dilarang-larang. Gue makanya ngerem-ngerem dia mulu nih. Iya, kalau boleh mau oke. Karena gue sekarang lagi les balet lagi, bajunya sama kayak lu begitu. Les balet. Lu kalau pakai baju balet segede gitu jadi kayak wedding cake ya. Kue yang bertumpuk. Iya. Ya, dan sekarang ini kita kedatangan penyanyi dangdut yang cengkoknya mempesona. Kita panggil langsung ini dia, Faisal Lamas. Faisal, silakan duduk. Kirain bercanda, Mak. Hah? Kirain bercanda, kemarin teleponan kamu pakai baju apa? Aku pakai jaket. Oh iya. Iya. Gue pikir bercanda kali. Iya.
Bisa aja nih. Untung serasi sama bootsnya no, keren banget Iya, itu. ini kan kuda udah menanti. Iya. Yuk, kita punya tayangan Mau dulu. kemana sih, Yuyu? Faisal ini punya cengkok yang mempesona. Ya, ngomongin kuda lo. Lo ngegonggong depan lo apaan lo? Udah, ini tayangannya. Dari umur berapa kamu bisa nyanyi sih Faisal? Kurang lebih 2005 itu 7 tahunan nggak? Di kompetisi dangdut kemarin itu ya? Yang kemarin kamu ini 4 besar? Iya, alhamdulillah. Hostnya siapa? Ranzi, Irfan Hakim, Gilang Dirga itu yang tetap lo masuk. Ada, Karuben juga ada. Oh ada aku ya? Ada. Oh, emosi Ya kan aku bingung banget karyanya banyak, jadi ada aku nggak ya gitu ya? Enggak kok emosi, temennya kenapa Apa? emosi? Iya mak, ini gara-gara emang gini kan kalau dicat rambut begitu. Kalau nggak emosi agak senyum agak aneh terus senyum. Pisang apa lu udah pesen sama Iksan? Pisang mulu. Kalau makan pisang lagi low budget deh, ini lama banget makanan datangnya. Faisal, ini katanya juga Faisal terkenal dengan cengkok Arabnya. Katanya sih ya. Tapi ya emang benar. Paling jago. Jujur dari sebelum di kompetisi itu di kampung Faisal nggak pernah ngambil job-job dangdut itu nggak pernah sama sekali. Biasanya nyanyi apa kok di kampung? Lebih ke Arab, gambus. Iya, dari mana sih asalnya? Aku Kalimantan Tengah, Kak. Oh, Kalimantan Tengah. Justru kalau di Kalimantan tuh kalau acara-acara nyanyi lagu Arab. Iya, lebih banyak gambus gitu, Kak. Oh. Bayu juga suka nyanyi lagu Arab ya, sayangnya. Gambus, benar. Oke. Jadi pas lagu ditantang nyanyi lagu dangdut ya kayaknya Ya tap-tap ya. Hah? Ya tap-tap lagu Arab. Iya, tetap Arab, benar. Arab. Banyak bengong nih. Iya. Ini orang lagi ngomong apa lu tiba-tiba Lagu Arab topiknya. Iya, tapi lu satu-satu dong. Gak semua lagu Arab cuma Magadir. Orang lu nanyanya lagi apa? Tiba-tiba lu langsung ini. Ya tap-tap ya? Iya. Apa ya sabar? Oh, salah satunya gitu dong. Ya tap-tap ya, gitu. Ya tap-tap Nancy Azram. Kalau Iya. dia ya tap-tap ya, kalau dia bilang, "Ah, bukan saya bukan ya tap-tap." Lu kayak nanya nama orang, ya tap-tap ya? Iya. Gitu. Masalahnya Gun, kalau lo tiba-tiba ngomong ya tap-tap terus dia bilang ya tus-tus gimana? Oke, sekarang kita minta Faisal untuk nyanyi lagu Habibi. Habibi ya Nur Ain. Coba ya. Status. Aman 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 ya حبيبي يا نور العين يا شكل حياتي عاشق بعلي سكين ولا غيرك تبالي حبيبي يا نور العين يا شكل حياتي عاشق بعلي سكين ولا غيرك تبالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين يا شكل حياتي Oma pengen ke Dubai deh Oma dengan lagu ini. Mau itu. Mau nonton bola. Ada ini kan di Qatar, gue dapat undangan ke Qatar. Iya, Bro. Mau World Cup ya. Lu mau ngapain undangan gua Qatar udah mau libur. Jangan dulu Ada acara olahraga, woi. Faisal juga mau sabar, woi. Faisal juga sekarang sedang mengembangkan karirnya di dunia akting. Acting Iya. mana? Iya, ada tayangannya dulu coba kita lihat ya. Ini dia. Udah nyoba acting ini pegel alis kelabang nih. Ya maklum kayak Oma mau ke weekend. Iya.
Lebih enjoy nyanyi apa acting, Faisal? Kalau menurut aku sih lebih enjoy nyanyi. Karena kan emang awalnya dari Nyanyi. Cuman ya acting ya Di lumayan. sini nggak gagap, tadi di sinetron nggak gagap. Acting. Kan itu acting. Oke, tapi kalau nyanyi kan mungkin kan di sana juga banyak juga kamu berkolaborasi dengan penyanyi. Sama siapa penyanyi dangdut yang belum lagi kamu berkolaborasi? sebenarnya aku pengen banget sama Bapak Haji Rhoma Irama. Oke. Juga sama Kak Ayu pengen banget. Jujur, Kak Ayu merupakan salah satu idola Faisal sejak dulu. Dan alhamdulillah hari ini diundang ke Brownies. Terima kasih banyak. Senang banget. Nyanyi dong, Ayu, duet Ayu. Nyanyi duet Ayu. Nyanyi apa? Mau lagu apa nih mumpung ada Kak Ayu? Mau lagu apa? Mandul, mau mandul. Ya kan ada lagu. Iya ada. Iya lagu apa? Mendes, yes. Memandangmu. Enggak dia ya Wendy lagi. Apa lagu apa? Ayo. Kamu mau lagu apa, sayang? Yang duet. Aku ikutin. Duet. Apa? Pertemuan boleh? Pertemuan boleh. Pertemuan. cari awal Bisa yuk. nggak? Hei, bisa nggak? Pertemuan. Pertemuan Gak yang... ada, Ame, mic gue. Cek, Firman, lagian orang belum selesai udah dibawa aja. Gila-gila bebenah lo, Firman lo. Nama Firman, hobi packing. Oke, pertemuan. Siapa duluan ini? Neng. Faisal tuh. Kameramen aja duluan. Langsung aja, langsung. Yes, terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan Brownies dari awal. Terima kasih. Faisal, makasih banyak ya. Mau salam nggak buat semua yang lagi nonton? Buat kalian yang lagi nonton dimanapun berada, sehat-sehat. Semoga kita bisa bertemu langsung. Mau kirim-kirim lagu nggak? Opa, Oma, makasih banyak ya. Kenji, makasih banyak. Sukses buat Kanu ya. Oke, kalau kayak gitu happy weekend buat semuanya. Sampai ketemu nanti di Ketawa